Baik, saya langsung buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah bergabung dalam agenda siang hari ini terkait dengan pembahasan rutin untuk HSE di SBWN. Nanti ada dua sesi. Yang pertama mungkin nanti akan dilakukan oleh tim HSE dari SBWN terkait dengan sosialisasi Pro HSE 014 dan kemudian nanti akan dilanjutkan overview terkait dengan PP nomor 22 tahun 2021 yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Nisa. Untuk mempersingkat waktu mungkin nanti saya akan dibantu oleh Mas Busrol untuk guide acara pada siang hari ini. Monggo Mas Busrol segera dimulai saja. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi atas pembukaannya. Iya, hari ini ada kedatangan tamu ya. Kita manggil langsung dari Mas Minjem. Jadi enggak, aku pakai paket data. Bentar, ini ada yang Masuk ya. Maaf. dari Bu Lisa dulu ya, terkait dengan permen PP nomor 22 tahun 2021. Bu Lisa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Busrol. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semua. Terima kasih Pak Yudi untuk waktu yang diberikan pada saya. Saya kemarin ada permintaan dari SBWNI, katanya suruh ngisi sedikit sesi di rapat bulanan mengenai peraturan pemerintah yang terbaru tentang pengelolaan lingkungan hidup nomor 22 tahun 2021. Ini sempat saya singgung di beberapa rapat HSE, cuma memang belum saya sampaikan secara corporate apa aja isinya. Saya juga baru dapat trainingnya, tapi juga belum terlalu mendalami karena memang untuk pasal ini cukup banyak halamannya dan pasal-pasalnya. Jadi mohon maaf jika nanti penyampaian tidak terlalu mendalam. Makanya saya beri judul terkait overview ya. Jadi hanya mengulas apa saja yang dibicarakan di sini dan mengenai peraturan apa saja yang dicabut dari yang kemudian digantikan menjadi PP nomor 22 tahun 2021 ini. Oke, untuk mempersingkat waktu saya mulai tampilkan. Bisa dikonfirmasi ya, udah tampil atau belum mungkin dari Pak Busrol. Kalau belum udah nampak, bisa diinformasi ke saya. Sudah Bu. Nah ya, saya tampilin slideshow. Cuma kadang kalau slideshow itu suka ada kendala. Nanti mohon diinfokan juga kalau ada kendala terkait tampilan slideshow dari PPT. Oke, terima kasih. Nah, di awal saya ingin menyampaikan bahwa untuk PP nomor 22 tahun 2021 itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan
mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sempat keluar dan rame itu. Jadi ternyata di dalam situ ada turunan terkait tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dia didasarkan terhadap undang-undang tersebut yang diatur pada ketentuan pasal nomor 22 dan pasal nomor 185B. Jadi kalimat ini benar-benar saya sadur dari ininya ya, PP-nya. Jadi tidak ada yang kata-kata yang saya kurangi. Oke, untuk isinya itu dari PP nomor 22 tahun 2021 itu ada 534 pasal dan babnya ada 13 bab. Lalu untuk halamannya itu 483 halaman. Jadi cukup banyak kalau kita mau membahas ini pasal per pasal mungkin nggak kelar dengan sesi yang hanya 30 menit ataupun 2 jam ya. Seperti itu. Nah, untuk ringkasnya bab-babnya itu sebagai berikut, di mana ada bab 1 mengenai ketentuan umum, lalu ada bab 2 tentang persetujuan lingkungan, bab 3 mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air, lalu ada bab 4 mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu udara, bab 5 perlindungan dan pengelolaan mutu laut, bab 6 untuk pengendalian kerusakan lingkungan hidup, bab 7 mengenai pengelolaan limbah B3 dan non B3, lalu ada bab 8 mengenai dana penjamin untuk pemulihan lingkungan hidup, bab 9 sistem informasi lingkungan hidup, bab 10 ini di atas mengenai pembinaan dan pengawasan, bab 11 pengenaan sanksi administrasi, lalu ada bab 12 mengenai ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, ini dari masing-masing bab sudah terlihat bahwa ada beberapa peraturan yang dicabut ya. Jadi semuanya diadopsi sini dan mungkin kalau dari sisi ISO 14.000-nya kita bisa lihat di sini ada mutu udara, limbah B3 dan non B3, terus ada kerusakan lingkungan seperti itu dan pengelolaan mutu air. Nah, ini mungkin yang ada kaitannya dengan lingkungan kerja BKI ya, secara office maupun lapangan. Seperti itu. Lalu juga turunan dari pasal-pasal tersebut ada beberapa lampiran yang mendukung, termasuk ini ada mengenai penjelasan tentang penyusunan AMDAL, UKL-UPL, yang dulu sebelumnya ada peraturan tersendiri, semua udah diadopsi di sini. Seperti itu, lalu mengenai izin lingkungan juga yang dulu ada undang-undang sendiri, nanti ada diadopsi juga. Nah, ini untuk secara detailnya nanti bisa dibaca lebih lanjut ya, ada apa saja di sini. Oke, pertama kita secara umum dulu, apa itu tentang persetujuan lingkungan, ini ada diatur di pasal 1 dan pasal 2, mengenai pengertian lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, untuk AMDAL sendiri itu adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambil keputusan dalam penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta yang termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi kalau kita lihat dari lingkungan kerja BKI ya, itu termasuk tempat yang
wajib AMDAL karena melihat dari gedung BK itu mempunyai luas lebih dari 10.000 meter persegi. Seperti itu. Lalu untuk bab 2 yang tadi ada masalah persetujuan lingkungan, ini kaitan dari dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam pengurusan perizinan lingkungan tadi yang disebut sebagai perizinan berusaha ya. Dulu namanya izin lingkungan, sekarang izin persetujuan berusaha. Lalu di sini ada penyusunan AMDAL dan pelayanan AMDAL tetap ada di sini, UPL juga, lalu kesanggupan pemantauan lingkungan. Nah, ini saya nggak akan mengupas apa saja isinya di dalamnya. Nanti kita ada sesi tersendiri kalau memang ingin lebih tahu tentang apa saja yang diatur di situ. Oke, lalu masuk ke untuk perlindungan dan pengelolaan mutu air. Nah, di sini mungkin jadi banyak dibahas tentang adanya kewajiban pemeliharaan mutu air, hak dan kewajiban atau larangan bagaimana, terus adanya peran serta masyarakat seperti itu. Nah, untuk di bagian 4 ini mungkin nggak terlalu berpengaruh di kantor kita ya, karena kegiatan kantor kita kebanyakan ofisial. Jadi kebanyakan mungkin untuk pengelolaan mutu udara ini banyak pengaruh di pabrik-pabrik ya, yang khususnya menghasilkan polusi yang cukup bisa mengganggu kualitas udara di lingkungan sekitar. Jadi harus lebih memperhatikan bagaimana ambient udara yang keluar dari pabriknya tersebut. Seperti itu. Jadi ini bisa kita skip, dan bab 5 ini tentang perlindungan pengelolaan mutu air laut juga karena mungkin banyak pengaruhnya jika kita hidup di sekitar di pinggir laut ya, karena mungkin air tanah kita atau ini terpengaruh oleh kadar dari air laut. Tapi saya juga tidak terlalu mendalami bagaimana berapa kilometer dampak air laut tersebut terhadap air tanah kita. Mungkin ada yang lebih ahli bisa menjelaskan. Jadi ini kita bisa skip juga. Ini banyak mengenai kriteria baku kerusakan juga diatur di sini, yang dulunya sebenarnya ada peraturan-peraturan tersendiri ya. Nah, ini juga. Lalu untuk di sini di bagian nomor 7 mengenai pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3. Di sini ada hal yang menarik yang dikelompokkan, yang awalnya dia disebut sebagai limbah B3 menjadi limbah non B3. Saya juga nggak tahu bagaimana peninjauannya waktu perumusan PP ini. Mungkin ada pertimbangan khusus dari para ahli di bidangnya sehingga itu digolongkan menjadi limbah non B3 yang sempat istilahnya disinggung lah sama kayak perkumpulan pencinta lingkungan yang tergabung di WALHI ya, dimana awalnya FABA ini atau fly ash bottom ash dari PLTU Batubara ini semua yang awalnya dikelompokkan menjadi limbah B3 berubah menjadi limbah non B3. Sempat istilahnya ada kayak artikel atau wacana yang isi protes lah terkait perubahan aturan ini yang awalnya termasuk limbah B3 menjadi limbah non B3. Pertimbangannya bagaimana saya juga nggak tahu, karena biasanya PP ini kan sebelum dikeluarkan pastinya mengundang para tenaga ahli di bidangnya dan membahas itu cukup lama sampai akhirnya diputuskan seperti ini. Ini yang mungkin kita yang orang-orang lingkungan sangat bisa dibilang prihatin ya keluar peraturan kayak gini. Fly ash atau bottom ash itu termasuk limbah non B3. Dan ada beberapa lainnya seperti ini ya.
SBE dari industri minyak nabati. Kalau nabati karena itu dari hewani atau nabati jadi nggak masalah mungkin ya. Nah ini ada yang lain, slag peleburan besi dan slag peleburan nikel. Oke, untuk bab 8 ini bicara mengenai dari tempat aku, dana jaminan ya untuk fungsi lingkungan hidup. Nah, pemulihan fungsi lingkungan hidup. Jadi di sini juga diatur bagaimana jika terjadi penanggulangan pencemaran, pemulihan fungsi lingkungan hidup, bagaimana rehabilitasi, restorasi dan remediasi penghentian pencemaran seperti itu. Ini ada di bab 8 untuk pasal 471 sampai 479. Dokumen lingkungan hidup juga ini terkait pelaporan-pelaporan ya, mungkin nanti banyak dari divisi umum ya membuat laporan untuk ke DPL ke Kemen-LH atau kemana tuh biasanya di divisi umum untuk pemenuhan laporan AMDAL membuat laporan. Nah, ini pembinaan dan pengawasan nanti bisa dibaca. Nah, ini juga mengenai tata cara yang perizinan berusaha itu apa aja yang ini. Ini isinya tentang saksi-saksi administrasi. Oke, ini juga bisa kita skip. Nah, sama ini tentang sanksi-saksi. Nah, di sini saya mau bicara mengenai peraturan yang dicabut. Jadi mungkin nanti bisa ditandai ya dari tim HSE di ENI bahwa jika ada aturan-aturan yang mengacu ke sini itu sudah tidak berlaku, diharapkan bisa mengacu ke peraturan yang di sini PP nomor 22 tahun 2021 karena semua udah diatur tentang ini. Jadi dari mulai PP 101 2014, PP 27 2012, PP 46, PP 82 2001, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ini yang paling banyak dirubah ya. Lalu PP nomor 19 tahun 99, PP nomor 41 tahun 99. Ini semua sudah dicabut, digantikan menjadi PP nomor 22 tahun 2021. Nah, ini mengenai perubahan pengaturan ini ya, AMDAL, untuk AMDAL. Di sini ditegaskan secara prinsip dan konsep tidak berubah, namun konsep pengaturan dengan ketentuan sebelumnya perubahan lebih diarahkan pada penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk memperoleh persetujuan. Namun tetap memenuhi ketentuan dari yang sudah ditetapkan. Jadi untuk penetapannya ya tadi persyaratan mutu lingkungan, mutu air, udara semua ada di sini. Oke, ini yang perbedaannya yang pengaturan tentang AMDAL di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 ke PP 22 jadi ke pasal nomor 5 di mana ini yang untuk usaha atau kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki AMDAL. Di sini berubah. Nah, kalau di sini bicaranya setiap rencana. Jadi rencana usaha dan atau kegiatan. Kalau di sini udah usahanya, kalau di sini ini dimulai dari rencana ya. Oke, mungkin nah ini untuk persetujuan ini semua dinamakan menjadi perizinan berusaha. Kalau dulu namanya izin lingkungan kalau nggak salah. Saya ingat banget dulu waktu mau mengurus sertifikasi ISO 14001 2015 punya BKI itu diminta yang namanya izin lingkungan. Nah, izin lingkungan itu tidak akan keluar kalau AMDAL-nya belum keluar. Gitu. Nah, AMDAL nggak keluar, IMB juga tidak keluar. Dulu
sempat jadi polemik lah masalah izin lingkungan itu. Urutannya panjang. Oke. Ini masalah integrasi persetujuan lingkungan ke dalam beberapa aturan ya. Jadi dari mulai dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, prosesnya bagaimana, sampai akhirnya terbit perizinan berusaha itu, terus keluarlah ini. Nanti ini yang banyak terlibat dalam proses ini sih, nah kedepannya sih divisi umum ya. Tapi kalau kita nggak lagi bangun suatu perkantoran yang gede atau apa, kayak dulu kan kita sedang bangun gedung geraha ya, perluasan dari office, jadi butuh izin lingkungan atau yang supaya bisa dapat keluar IMB-nya. Nah, itu harus melalui proses ini. Tapi kalau berikutnya untuk pemantauan cukup memberikan laporan AMDAL saja ke dinas terkait. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Pak Busrol ya sebagai moderator. Silakan. Terima kasih Bu Lisa. Sebenarnya materinya bagus ya, cuman kayaknya terlalu banyak ini ya. Terlalu banyak apa ya, makan nasi, jadi mungkin banyak yang ngantuk. Betul, Pak. Apalagi ngomongin undang-undang. Iya, Udah. undang-undang. Ya udah makin ini ya. Mungkin biar semangat. Ada yang mau tanya kah? Atau ini ada yang mau menanggapi? Ya, Kalau ada yang tanya, biar ntar dilanjutkan. Iya. Jadi memang yang saya sampaikan Pak Busrol hanya overview saja. Kalau detailnya kita bisa banyak gitu ya. Iya. Kalau mungkin ada tim HSE kah? Yang mau tanya Pak dari umum? Kayaknya belum ada yang tanya kayaknya Mbak Lisa. Jadi mungkin Yang apa-apa, alhamdulillah. Jadi Saya mungkin, juga ya bingung kalau banyak. oh Mbak Lila mulai yang tanya. Mbak Lila yang nanya. Iya, Mbak mau nanya, Ya. dengan adanya perampingan perundangan ini ya, Ya. apa sih, bukan apa sih Mas Fat, maksudnya ada nggak dampak langsung gitu, dampak langsung yang terjadi dengan perampingan ini? Itu sih yang ingin saya tanyakan, dampak langsung dari perampingan ini tuh apa gitu? Dampak langsung diterima, maksud dampak langsung terjadi di masyarakat ya, ataupun yang mungkin di bagi perusahaan atau apa gitu, mungkin bisa diambil salah satu contohnya Mbak gitu, dengan adanya perampingan ini. Ya itu terima kasih ya Mbak Lila ya untuk pertanyaannya. Ya memang mungkin kita bisa bilang bukan perampingan ya, karena yang di dalam PP itu semua seperti kayak dipindahkan ya aturannya. Jadi yang tadinya dari tadi yang slide saya ada 7 ya, ada PP 82, PP 19, PP 42 gitu. Itu tadinya sendiri-sendiri semua digabung dalam satu PP peraturan pemerintah. Mungkin dampaknya ya tadi yang terlihat banget, yang tadi itu yang limbah awalnya limbah B3 tiba-tiba di statement menjadi limbah non B3 ya, yang tadi yang kita sebut sebagai FABA ya, mengenai limbah dari batu bara. Terus yang kedua kalau dari segi perizinan ya tadi kalau bisa dilihat kayak terdapat kemudahan ya, malah ada opini dari Walhi itu kayak memberi kemudahan terhadap perusahaan, khususnya mungkin kita kan selama ini demo kalau ada perusahaan yang memberi efek negatif bagi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, misalnya bikin pencemaran air atau udaranya jadi nggak bersih. Nah di PP ini sepertinya mengatur
lebih mudah. Kalau karena dari persepsi tadi ada yang non B3, yang B3 jadi non B3 itu jadi kesannya mempermudah gitu. Terus tapi saya juga nggak mau itu, ini kan opini pendapat saya pribadi ya, mungkin nanti takutnya jangan sampai itu menjadi perwakilan dari penerjemahan PP ini. Memang harus dibaca lebih dalam pasal-pasalnya masing-masing. Dan jujur saya belum mendalami semua pasal. Mungkin nanti yang saya ambil yang penting-penting aja buat BKI seperti apa. Jadi yaitu makanya dibilang kesannya seperti itu. Ada artikel dari Walhi yang bilang pemerintah itu terkesan memberi kemudahan perizinan berusaha lewat PP nomor 22 tahun 2021. Nah, dulu yang namanya harus ada izin lingkungan, terus harus melewati ada AMDA, terus sempat ada yang dicoret ya kalau nggak salah. Sebentar saya tampilkan. Yang itu tidak perlu lagi kalau nggak salah tuh ada perusahaan yang memberi dampak kategori sedang itu dia udah nggak perlu UPL kalau nggak salah, dia cukup hanya dokumen apa gitu. Itu yang dampak terhadap lingkungannya ya, dampak dari perizinannya. Mungkin itu sih Mbak Lila. Kalau memang mau tahu lebih dalam, ya kita nanti tim HSE secara corporate ya, kita nanti bisa ngupas lebih dalam tentang ini ya. Oh ini saya tidak masukkan di sini sih, tadi ada, bentar. Tadi saya skip, jadi nanti kedepannya kita tim HSE bisa, yang HSE keseluruhan ya, corporate kita bisa lebih mendalami apa saja detailnya terkait yang terpengaruh pada BKI ya, gitu Mbak Lila. Gimana Mbak Lila? Cukup. Oh, ada yang masih Soalnya kurang. Bu Sol. Oh ya, gimana Pak? Terima kasih penjelasannya. Oke, Pak Hendra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Hendra. Ini apa? Itu kan tadi ada berubah limbah B3 jadi non B3 ya. Nah, maksudnya itu di BKI ada nggak pengaruh dari prosedur yang kita disusun itu? Apakah ada sehingga membuat yang tadinya kategori B3 jadi bukan lagi B3 untuk BKI ya terutama ya? Iya Pak, nanti mungkin statement itu kita adopsi ke prosedur tentang pengelolaan limbah ya Pak. Jadi kita akan masukkan di situ Pak untuk jenis-jenis limbah yang disebut, ada beberapa jenis limbah yang sudah tidak masuk dalam limbah B3 seperti itu Pak. Nanti di aturan ininya kita rubah Pak di prosedurnya. Ya, makasih. Baik Pak. Ini ya mungkin Mbak Lila saya kasih unjuk tadi mau saya ambil tapi nanti jadinya pertanyaannya agak melebar ke perizinan, jadi nggak saya tampilkan. Jadi udah tampil belum ya? Nah ini dulu setahu saya yang sebelum keluar ini untuk tingkat resiko usaha yang tinggi dan menengah itu, menengah tinggi dan menengah rendah itu harus ada UPL. BKI pun bikin ini ya. Tapi sekarang ini tidak perlu ya, bentuknya namanya PKPLH. Tapi saya juga belum tahu ya PKPLH ini isinya apa. Mungkin sama dengan UPL, cuman beda sebutan. Makanya ini harus nanti kita tim HSE BKI yang akan ngupas ya, mungkin Mbak Lila pada sesi-sesi kalau kita lagi rapat P2K3 kita bahas ini. Baik, Mbak. Ini tapi kalau BKI kan sekarang wajib AMDAL karena tadi 10.000 meter persegi, jadi kita udah bukan di UKL lagi.
Ini yang BKI dulu masih belum ada gedung geraha ya. Dulu PLUPL, sekarang udah ada gedung geraha jadi AMDAL. Seperti itu. Sudah SKKL dong di saya. Ya, jadi diganti AMDAL. namanya itu Pak tadi SKKL. SKKL ini Pak, berubah nama itu. Nih, persetujuan lingkungan jadi AMDAL jadi SKKL. Makanya dulu sekarang namanya jadinya perizinan berusaha sekarang namanya. Tapi karena saya nggak ngurus perizinan, jatuhnya di divisi umum jadi. Kita ini belum komplain berarti ya? Iya Pak, nanti ke depannya kayaknya harus ngurus ini, apa ada update-nya. Biasanya sih yang ngurus divisi umum biasanya Pak. Gitu. Oke, ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, kembali lagi ke Pak Busro. Ada, kalau nggak ada, mau diganti ke Bu Lila. Oke, kayaknya udah nggak ada nih Mbak. Ganti ke Bu Lila aja kali ya. Ya. Oke, Iya, terima kasih. terima kasih Mbak. Bisa. Ya. Oke.